mau bagikan tentang mendengar dengan hati yang terbuka. Jadi ini bagus banget waktu saya baca terjemahan Passion Translation ya, dikatakan begini. Jadi perhatikanlah hatimu ketika kamu mendengarkan ajaranku. Karena bagi mereka yang hatinya terbuka, lebih banyak pewahyuan akan diberikan kepada mereka sampai melimpah. Dan bagi mereka yang tidak mendengarkan dengan hati terbuka, bahkan terang atau pewahyuan yang sedikit yang mereka pikir mereka punya akan diambil dari mereka. Ini ajaib banget. Kalau kita dikatakan mendengar tapi dikatakan perhatikanlah hatimu. Ketika kamu mendengarkan ajaran-ajaran. Karena bagi mereka yang hatinya terbuka, hati yang terbuka seperti apa? Hati yang terbuka untuk didikan Tuhan. Untuk rekayasa Tuhan. Untuk apapun yang Tuhan izinkan. Bisa gak kita terbuka? Apapun gak pernah yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu bukan untuk membuat kita lewat lagi, enggak. Tapi untuk melatih kita supaya kuat. Tadi Bu JJ bilang ya, bagaimana orang mesti dilatih seperti itu toh. Waduh kalau mukul yang berduri itu ngeri banget sebetulnya. Tapi itu untuk kekuatan. Ya, begitu banyak orang benar-benar dilatih tadi ya, tadi dengerin dilatih kayak begitu. Wah tidak mudah. Tapi kadang-kadang kita diizinkan sesuatu aja terjadi, kita marah. Dengernya sambil marah. Tapi kalau kita dengar dengan hati yang terbuka, kita tiba-tiba ada pewahyuan. Karena kita tahu bahwa Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah sengaja segitu. Tapi ya memang sengaja, kadang-kadang sengaja Tuhan. Tapi Tuhan bukan untuk jadi kita itu jadi susah. Bukan karena orang itu juga. Kalau orang itu misalnya ngomong sesuatu nyakitin kita. Bukan karena orang itu juga. Tapi karena Tuhan izinkan untuk kita dilatih. Seberapa sih kita bisa dilatih? Makanya dikatakan kalau kita bisa dilatih sama panglima aja loh, belum sama Tuhan. Dilatih sama Tuhan kalau sampai dilatih sama panglima dengan kata-kata kasar orang-orang yang deket gitu. Maksudnya diomongin semaunya gitu. Kalau itu aja marah nggak masuk hitungannya panglima. Jadi kita ini belajar, saya lagi lihat begini benar. Sering hati kita ini udah marah duluan. Jadi nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat seperti yang Tuhan mau. Yang ngerinya kalau kita nggak buka hati kita, pewahyuan yang sedikit aja itu hilang. Makanya dulu kalau ada yang marah nggak bisa tahu ini didikan Tuhan. Begitu dididik begitu, marah langsung copot nggak pakai baju profetik lagi. Langsung senjata dilepas. Itu benar-benar bodoh banget ya. Jadi kayak orang telanjang di hadapan Tuhan. Di hadapan iblis. Jadi benar-benar kalau udah marah pikirannya nggak pikir, oh ini baik buat aku. Tapi tiba-tiba aja semua dibuang. Jubah dikasih orang. Semuanya itu. Padahal saya bilang gini, aduh. Bahkan orang yang tadinya percaya banget dengan profetik sebelum kita. Tiba-tiba marah, semuanya hilang. Tiba-tiba pengajaran demi pengajaran hilang katanya. Ini ngeri. Jadi hari-hari ini kalau kita akselerasi, bayangin udah akselerasi. Pasti kita ditarik lebih cepat lagi. Tidak ada waktu untuk benar-benar bersantai merenung dulu. Enggak, itu mesti cepat. Jadi hari ini judulnya adalah hati terbuka. Next. Nah sekarang 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Ini Paulus yang ajarkan ya. Teman-temanku di Korintus, hati kami terbuka lebar bagimu dan kami berbicara dengan bebas. Tanpa menyembunyikan apapun darimu. Jika ada hambatan dalam hubungan kita, itu bukan karena kami. Karena kami membawa kamu dalam hati kami dengan kasih yang besar. Tetapi kamu masih menahan kasih sayangmu terhadap kami.
Jadi aku berbicara kepadamu sebagai anak-anakku, berilah tempat di hatimu bagi kami seperti yang telah kami lakukan bagimu. Paulus aja mengajarkan bagaimana hati terbuka. Yang pertama, sekalipun dia bilang ada hambatan dalam hubungan, tidak takut untuk membuka hatinya lagi. Dia ngajak rekonsiliasi, dia ajak unity, bersatu. Jadi sekalipun kelihatannya ada hambatan, dia bilang enggak apa-apa, mari kita bersatu. Kita rekonsiliasi. Yang selanjutnya adalah dia bilang kan tadi ya, membawa, dikatakan jika ada hambatan dalam hubungan kita itu bukan karena kami. Kami membawa kamu dalam hati kami dengan kasih yang besar. Tetapi kamu masih menahan kasih sayangmu terhadap kami. Walaupun yang di satu sisi, di pihak lain itu menolak loh. Masih menolak, tidak mau damai. Tapi Paulus berkata, kami membawa kamu dalam hati kami dengan hati yang besar. Artinya ada tindakan mengasihi dan mencintai lagi sekalipun mungkin bisa disakiti. Saya ingat waktu zaman kapan lagi pemuritannya kita. Waktu itu koor ketim kita pemuritan. Ibu ajarin begini. Kalau engkau mau mencintai, siap-siap disakiti. Kalau engkau tidak bisa disakiti lagi, engkau tidak bisa dicintai. Tidak bisa, sekalipun engkau mencintai, engkau bisa disakiti. Enggak apa-apa. Mencintai itu harus disakitin. Dan satu kali, saya lihat penglihatan. Saya punya dulu pembis ya. Itu tiba-tiba saya di kelas gitu, itu semuanya ngeludahin saya. Dan saya harus bersihin, bersihin baju mereka. Tapi Tuhan katakan itu enggak apa-apa. Tapi kamu harus bersihin jubahmu. Ya, terus sekali lagi karena ibu juga ajarin, ada sekali ya Bapak Ibu. Saya kayaknya udah lulus nih. Tapi satu hari kami lagi doa, terus hari itu, boleh cerita ya. Waktu itu sebetulnya Tuhan itu ngomong begini, Paul mau dibuat jadi jatuh gitu. Masih ingat gak Bu? Saya bilang gini, saya nangis, saya bilang begini, Tuhan cukup aku yang dihianati suami, jangan hambamu, karena hambamu punya tugas lain gitu. Itu bagianku aja, bagian disakitin gitu, maksudnya dihianati suami gitu. Terus tiba-tiba saya melihat di hati saya, Tuhan bilang gini, sebetulnya saya tuh punya benih kasih yang besar, cuma udah keselaput, udah kena ada selaput tipis. Tuhan bilang, aku harus sobek lagi nak. Saya pikir sobeknya pelan-pelan Tuhan. Tiba-tiba saya bilang, saya cuma bilang gini, boleh Tuhan sobek aja. Sobeknya begini, kuaget tuh, sakit banget. Itu gak lama loh, begitu saya pulang. Sampai di rumah, saya sebetulnya hari itu 2 hari sebelumnya saya baru beli baju buat suami saya 2 kemeja. Begitu saya di rumah. Saya lihat dia lagi telepon di teras. Dan saya tahu dia lagi telepon dengan perempuan. Saya begitu bawa ini kemeja mau kasih ke dia. Saya lihat dia gini. Cepet banget sih. Baru tadi pagi. Aduh cepet banget. Tapi saya buru-buru naik ke atas. Saya naik ke atas lagi ke kamar saya bilang gini. Tuhan ajari aku lolos dan lulus. Aku harus lolos, aku harus lulus, aku harus lulus, aku harus lulus. Saya taruh ke mejanya, saya turun lagi. Saya bilang gini, orang kalau lagi kesem-sem gitu kan gak bisa lihat suami istrinya lagi ngapain. Dia lagi masih mesra-mesra, terus saya bilang gini, Pak lagi ngedate ya? Kaget, kamu ngapain katanya? Pak, aduh cepet banget sih katanya. Dia makin bingung lagi maksudnya, ini apaan sih cepet gitu. Saya bilang gini, terus dia bilang gini, udah kata dia gitu, udah. Malamnya ya hari Sabtu, dia pergi dan saya tahu dia lagi pergi kemana. Saya telepon, Pak lagi mau pergi ya? Iya kata dia. Hati-hati loh Pak, perempuannya cuma pengen hartamu, pengen uangmu. Udah ya, take care, I love you, taruh. Saya udah kayak bintang film. Tapi saya menang. Dia pulang jam 1:30 pagi kalau salah.
Itu artinya saya tuh dididik sampai keluar yang ilahi. Kalau kita nggak mau dididik, nanti diakselerasi nggak bisa, pasti gesek menggesek, tugasnya banyak, namanya juga akselerasi, namanya juga percepatan gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Paulus aja ajarin, tindakan mengasihi dan mencintai itu sekalipun mungkin bisa disakiti. Ya, terus kita tadi lihat dia katakan, jadi aku berbicara kepadamu sebagai anak-anakku, berilah tempat di hatimu bagi kami seperti yang telah kami lakukan bagimu. Sampai dia minta, dia memberi ruang bagi orang lain. Walaupun orang yang gak mau, dia bilang ayolah, ayolah aku beri tempat buat engkau. Walaupun engkau belum lakukan, aku mau berikan itu tempat. Berilah tempat di hatimu bagi kami. Sampai minta-minta begging gitu ya. Seperti yang kami lakukan bagimu. Itu orang yang selalu bilang, ayo gak apa-apa. Untuk bisa sembuh, mungkin teman kalau sembuh butuh kita ya untuk ngalah. Untuk apa? Gak apa-apa. Karena saya sering begitu. Dulu sekali ya saya punya anak buah yang macam-macam, anak buah yang pribadinya macam-macam banyak itu. Terus ada sekali dia harus pergi kemana-mana tanpa izin gitu. Terus akhirnya saya selalu disuruh ngalah. Tapi waktu saya bilang gini, aduh lagi-lagi gitu, baru ngomong gitu, lagi-lagi gitu. Tuhan langsung ngomong gini, engkau tidak mau waktu itu masih Batra yang baru-baru ya. Engkau gak mau bantu hamba-hambaku. Bantunya tuh dengan begitu. Dengan biarkan hatimu jangan luka, jangan ini. Tapi jadi tameng gitu ya. Untuk supaya yang lain sembuh. Bapak Ibu memang tidak mudah tapi praktek. Karena buat ke depan. Kalau kita bisa punya daya tahan ini. Tidak mudah luka. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah jadi pikiran macam-macam. Yuk hari ini kita bilang Tuhan, buat aku nih telingaku mendengar dengan hati yang terbuka. Hati yang mau terima apapun yang kau izinkan terjadi. Hati yang mau ngikuti yang engkau mau. Sekalipun sakit. Saya tahu bagaimana, saya waktu suami saya tiba-tiba hilang. Orang baru pulang dari kebaktian hari Minggu. Begitu saya kaget, saya cuma ngurusin anak-anak supaya berdoa. Habis itu saya masuk kamar saya gak telepon buiin dulu loh. Saya cari Tuhan. Saya nangis, saya bilang gini, Tuhan, aku tahu ini kerjaan iblis. Dia tidak suka. Tapi ajari aku lulus dan lolos. Dan sambil saya teriak, Tuhan, I do it just because I love you. Kalau kita mencintai seseorang, kita pengen lakukan itu untuk orang itu. Saya melihat itu membuat saya jadi kuat. Itu menghasilkan semua yang ilahi. Dan itu menjadi kuat. Dan ujungnya, saya bisa memeluk orang lain. Dan orang lain bisa merasakan. Ada yang ngalir. Karena jiwa saya sudah diremuk dan bersatu dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini semua tadi lagi dibagiin kurma ya. Bapak Ibu, Hadasa Meike itu mimpi. Mimpi ada di sebuah kayak acara gitu, ada Pak Yusak. Pak Yusak suruh dia bagi kurma. Walaupun yang bagian lain bagi buah lain. Waktu saya siapin ini, tadi kemarin kami bicara, kurma itu Bapak Ibu hidupnya 1000 tahun. Tapi berbuahnya dari 15 tahun sampai 150 tahun. Ya, itu 200 tahun, dia bukan 1000 tahun. Kalau itu pohon aras. Dia 200 tahun, tapi berbuahnya dari 15 sampai 150 tahun. Dan dia itu berbuah di segala musim. Karena apa? Karena sekalipun kering, dia bisa masuk 12 meter ke bawah, ambil air. Artinya apa? Waktu kita kering apapun,
ngalamin apapun, kita tetap bisa menyerap air kehidupan lewat firman. Lewat apapun, jangan sampai nih. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang begini, dengerin firman bagus tapi gak masuk. Kayak gak bisa masuk. Jangan sampai kalau hati kita gak terbuka, selalu begini, kalau begitu ada firman begitu, ini bagus nih buat suamiku. Ini bagus nih buat istriku. Jadi kita bukan buat diri kita bilangnya untuk orang lain. Nah, kurma ini, hari ini kita bagikan kurma untuk kita masuk dalam kedalaman. Tidak bisa kalau enggak melewatin apa-apa. Mau kedalaman iman sekalipun harus lewati sesuatu praktek iman. Untuk melihat cintanya Tuhan. Gitu gak diproses lewat kedalaman. Untuk masuk dalam kedalaman seperti 12 meter. Ambil air sampai kapanpun. Mau lagi kering sekalipun. Kita tetap bisa berseru dalam nama Yesus. Dan kita tetap tahu dia dekat. Bapak Ibu, yang penting kalau kita ini dekat sama Tuhan, punya kedalaman, punya rasa aman apapun masalahnya. Kita punya rasa aman. Artinya rasa aman gak kebingungan sendiri gitu. Rasanya Tuhan pasti ini. Ya, apapun yang terjadi. Ya, kita benar-benar sekalipun nih kalau kita dimarahin sama pemimpin. Siapa yang langsung rasa gini, udahlah gue udah gak disayang, udah mendingan gue pergi aja. Tapi kalau orang punya rasa aman begini, enggak kok, itu tanda dia cinta sama aku. Tanda dia sayang sama aku, makanya dia ajarin aku. Kalau kita punya anak yang kayak gimana pun, kita gak akan gini, aduh anakku pasti nih ikut orang lain daripada ikut aku. Enggak, kalau punya rasa aman, aku percaya kok. Apapun anakku akan dengar apa yang aku bicarakan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau makan ini dulu sebelum kita perangin untuk Sulawesi dan Bali. Kita angkat yuk pohon kurma ini. Kurma ini juga memberi kemanisan. Ya, memberi kemanisan sampai kapanpun ada kemanisan di hati kita yang akan membuat kita tidak akan pahit lewatin apapun. Tuhan terima kasih untuk buah kurma ini. Kami percaya Tuhan buah kurma ini berbuah 12 bulan. Kami mau tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kami mau berbuah. Dalam kondisi up and down, di bawah atau di atas, kami tetap berbuah. Tuhan dan juga Tuhan seperti pohon kurma ini. Ini bisa masuk dalam kedalaman 12 meter untuk mengambil air. Kami mau tetap menerima air kehidupan dalam kondisi hati kami kering atau tidak. Kami percaya Tuhan dalam segala musim kami akan tetap terima pewahyuan yang dari Engkau. Karena hati kami terbuka. Hati kami terbuka untuk rekayasamu, untuk penetapanmu, untuk apapun Tuhan. Kami terima, kami makan ini Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau bawa kami masuk. Kami sungguh-sungguh ingin Tuhan setiap kami tanpa terkecuali masuk akselerasi. Karena kami tidak mau lagi lewatin kairos yang Kau berikan buat kami. Di dalam nama Yesus. Kami mau makannya dengan ucapan syukur. Kita sekarang mau doakan Sulawesi dan Bali.